Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alfa bi salatin wa alfa bi salamin 'alaika ya Rasulullah. Alfa bi salatin wa alfa bi salamin 'alaika ya Habiballah. Alfa bi salatin wa alfa bi salamin 'alaika ya amina wa ila wa ba'du. Hadirin hadirat yang pada taulan pengurus Masjid Al-Mukhlisin yang insyaallah semua kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Karena begitulah fitrahnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita meminta apapun itu bentuknya, maka di Al-Fatihah itu kita diajarkan mulai dari memuji Allah dengan alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Malik Yaumiddin, Tuhan semesta, Tuhan hari pembalasan. Ya, memuji-muji Allah. Baru di ujung baru kita minta. Setelah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in baru ihdinas siratal mustaqim. Maka perlu kita puji dulu, hormat dulu dengan pengurus masjid. Tengok, Ustadz baru menghormati pengurus masjid dengan kata-kata yang kita hormati pengurus masjid, dikasih label. Maka ini tanda kita bagaimana kalau ingin minta sesuatu dipuji dulu. Makanya ibu-ibu kalau pengen sesuatu dengan bapak, dipuji dulu bapak tuh, ganteng kali bapaknya. Selama ini jelek. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, awali hari kita dengan selalu memuji Allah. Alhamdulillah. Makanya saya tengok kalau dah tua-tua umurnya Pak, itu biasanya duduk dikit, alhamdulillah. Habis makan, alhamdulillah. Itu tanda dari keinginan Allah SWT. Maka masya Allah, segala pekerjaan kalau kita masih ingat dengan Allah, berarti hidayah itu datang kepada kita. Karena tak semua dari kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Orang manusia yang menjadi rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan syafaat kita di yaumul kiamah nanti. Bayangkan Pak, hari ini kita mau berkurban. Saya tengok Masjid Al-Mukhlisin tadi 1 di atas 7, bawah 2, 7 tambah 2 9 sapi baru. Itu pun yang ujung dulu penuh. Rata-rata namanya semua masjid penurunan Pak. 7 sapi tambah 2 9 sapi. Sapi ini kan nanti akan dibagi-bagikan kuponnya, betul Pak? Di sini ada panitia. Halo panitia ada? Ada kan? Kemudian kupon dibagikan kepada masyarakat. Wah, dibagi-bagikan kepada masyarakat. Tapi ada orang yang baru pindah datang tak terdata sama RT RW-nya. Akhirnya apa? Ditunggu kupon itu. Tak datang-datang kupon itu. Mana kupon itu? Nak makan daging kita juga dah hari ini. Bayangkan Pak, kupon itu seperti syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedih tak kita ketika semua orang mendapatkan kupon, kita sendiri yang mendapatkan kupon. Sedih betul rasanya ketika orang makan daging, orang sampai masak rendang, dapat baunya aja gitu. Tapi kita tak dapat dagingnya. Maka sering-sering bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Tapi Pak, sekarang orang banyak salah kaprah dengan sholawat. Ada sholawat penglaris rezeki, akhirnya terputarlah sama dia.
Sallallahu ala Muhammad. Ya, Sallallahu alaihi wasallam. Diputar sama dia, niatnya untuk mendapatkan rezeki dari Allah. Boleh, karena dalam niat itu boleh diperbanyak. Tapi untuk sholawat utamakan niatnya untuk mendapatkan syafaat, bukan untuk mendapatkan rezeki dunia. Maka hari ini nengok dikit-dikit, ya kan? Mobil orang bagus, sholawat Allahumma sholli ala Muhammad. Nengok rumah orang bagus, Allahumma sholli ala Muhammad. Nengok bini orang, jangan, bini orang tidak sholawat. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sholawat niatnya untuk mendapatkan syafaat. Niatkan itu di awal, kemudian boleh bonus-bonus lainnya untuk mendapatkan dunia. Hina kita kalau hanya untuk dunia, ya tidak. Dunianya kecil. Maka dari itu sholawatnya untuk mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita buka dulu laptopnya. Karena Ustaz Bahar ini termasuk Ustaz yang kalau mati laptopnya tidak ada bahannya. Itulah yang disediakan Ustaz Abdul Somad. Mati laptopnya, mati juga otaknya. Itu dia kan? Bukan mati otaknya, asal tidak mati orangnya apa? Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, saya ini termasuk Ustaz yang suka bawa laptop, ya kan? Karena apa? Kalau bawa buku, satu buku yang dibawa. Kalau bawa ini beratus buku ada, ya kan? Cuman masalahnya kalau mati baterainya, mati juga buku tuh. Mati buku tuh, mati Ustaznya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemarin saya diminta oleh Bang Roni, Ustaz, gimana kalau Pak Ustaz ini ngisi kajian? Siap. Kajiannya apa Bang? Bagaimana kitab ini? Oh, udah Ustaz ini. Kitab ini udah. Rupanya semua kitab sudah diisi. Rupanya yang diisi di sini kitab LC semua. Maka saya bingung nih. Akhirnya saya pastikan yang saya isi adalah tentang Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin, kitab hadis. Riyad ini maknanya adalah taman-taman. Kalau satu taman rawdatun, dua taman rawdatani, banyak taman bisa rawdat atau riyad. Makanya kata orang mau mana? Mau ke Riyad. Makanya Riyad itu beda Jeddah, Mekah, Madinah ada Riyad. Kenapa Riyad? Karena banyak taman-taman. Ustaz, coba lo pergi. Cuma saya pun belum pergi ke Riyad. Ke Mekah, Madinah udah, Jeddah sudah, ke Riyad kan belum. Katanya Riyad itu kalau bule-bule bisa tinggal di situ. Karena bukan tanah yang diharapkan bagi mereka untuk masuk. Kan tanah haram, tanah suci dari orang-orang yang musyrik. Tapi sekarang viral banyak, ada orang bule kok bisa masuk ke Ka'bah. Ya Pak, yang heran kadang ada yang perempuan kok bisa masuk dia ke area Ka'bah tanpa jilbab, pakai ihram. Rupanya dia transgender, tapi pengen beribadah ala laki-laki seperti biasanya. Riyadhus Shalihin, Riyad taman-taman, Shalihin orang-orang yang soleh. Jadi kitab ini dinamakan Riyadhus Shalihin, syarah ala kalam Sayyidil Mursalin, adalah penjelasan dari perkataan Nabi. Ada Al-Quran, ada Sahih Bukhari, ada Sahih Muslim. Jadi ini adalah kitab-kitab yang menjadi referensi umat Islam. Riyadhus Shalihin apa Ustaz? Riyadhus Shalihin ini kumpulan dari hadis-hadis yang dikumpulkan oleh ulama yang bernama Imam Nawawi. Siapa? Imam Nawawi. Perasaan saya nama Nawawi di mana-mana ada. Di kampung saya ada namanya Pak Haji Nawawi. Di sekolah saya di pesantren dulu ada Muhammad Nawawi. Ketika di Kairo Mesir ada Imam Nawawi. Ini kok bisa dinamakan Imam Nawawi? Rupanya Nawawi ini
bukan nama orang, tapi dinisbahkan di sebuah tempat yang bernama Nawa. Di mana Nawa? Di Damaskus dulu. Ada daerah namanya Nawa di Damaskus. Nama itulah dinisbahkan kepada Imam Nawawi. Makanya Nawawi, misalnya ada di sini Ustadz siapa? Ustadz Bang Roni lah. Bang Roni dinisbatkan ke Perawang. Apa dia Pak? Roni L Perawangi. Saya ini mau klarifikasi, betul tak nama Perawang ini Pak? Sini ada orang Bugis apa? Ada orang Bugis? Ada nggak tokoh yang paham tentang sejarah Perawang? Saya pernah dapatkan sejarah Perawang ini. Itu awalnya gara-gara ada orang Bugis ingin mencari perawan. Orang Bugis kalau ada N terakhir katanya, misalnya nama saya Baharudin, panggilannya apa? Baharudin, Burhanuddin, Marsadin, perawan. Maka katanya yang pertama kali bilang perawan orang Bugis. Makanya Perawang ini tidak ada kalau di struktur negara tidak ada. Dia tidak ada namanya, kayak Panam. Dia padahal Tualang namanya ya. Tualang, Perawang tidak ada. Maka kalau kita disebahkan orang, misalnya Pak Imam Perawangi, Ustadz Bahar dari mana? Pulau Burungi. Termasuk Imam Nawawi, nisbahnya itu ke daerahnya Nawawi. Jadi nama aslinya siapa Pak Ustadz? Nama aslinya Yahya bin Syaraf. Siapa? Yahya bin Syaraf. Itu nama aslinya, bukan Saraf. Beda Pak ya. Kalau Saraf itu lain pula. Maka bahasa Arab kalau beda titik Pak, sin rofa, maka kita bilang asyraful anbiya'i wal mursalin, Nabi yang paling mulia, Rasul yang paling mulia. Sempat titik 3 kita hilangkan, asraful anbiya'i wal mursalin, jadinya apa? Nabi yang paling boros. Maka yang penting kita nanti belajar tahsin. Banyak orang dilaknat baca Quran. Kenapa? Ketika baca Quran salah melafazkan, salah lafaz, salah makna. Maka nama aslinya adalah Yahya bin Syaraf, pakai sin, pakai shin, bukan sin. Kemudian orang Arab ini Pak, ada namanya kunyah, bukan kunyah. Kalau kunyah itu kunyah, memakan kunyah. Kunyah itu artinya sebutannya, panggilannya. Apa panggilan Imam Nawawi? Abu Zakaria. Abu Bapak, Zakaria, Bapak Zakaria. Maka nama Imam Nawawi Abu Zakaria. Ada lagi namanya Laqab. Laqab itu julukan atau gelar yang diberikan kepada Imam Nawawi. Apa itu? Muhyiddin. Ada laqab, ada kunyah, nama asli, ada nama kampung, panjang namanya. Jadi nama panjangnya apa? Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Apa Pak? Betul apa enggak? Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Muhyiddin itu artinya yang menghidupkan agama. Baharudin, lautan agama. Burhanuddin, dalil agama. Syamsuddin, mataharinya agama. Ini siapa yang menyebutkan ini? Aminuddin, Udin yang paling sering berdoa. Oh salah. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Imam Nawawi, kenapa orang-orang banyak menamakan dengan Nawawi? Karena ulama besar. Tidak hanya di bidang hadis dia pakar. Ada Sahih Bukhari, ada Sahih Muslim. Sahih Muslim ini disyarah. Syarah ini artinya dijelaskan. Makanya kalau bahasa Malaysia
bapak-bapak punya anak keponakan kuliah di Malaysia, kalau kita dosen, orang Malaysia bilangnya apa? Pensyarah. Artinya yang menjelaskan, pensyarah. Makanya Imam Nawawi ini ada menjelaskan Sahih Muslim. Yang dijelaskan Sahih Muslim kitabnya Al-Minhaj, Syarh Sahih Muslim li Ibnul Hujjaj. Al-Minhaj yang menjelaskan Sahih Muslim. Berat kali kajian kita nih Pak ya. Saking beratnya terlalu ngantuk dari buatnya. Karena ilmu nih Pak. Makanya majelis ilmu ini penting untuk diperhatikan. Kenapa? Karena pengen tahu kenapa kita mempelajari Riyadhus Shalihin. Tanya orang-orang pesantren dimanapun dia berada yang sering dipelajari ilmu hadis, itu ada jenjangannya. Pertama namanya Arba'in Nawawi, 42 hadis dalam Arba'in Nawawi. Yang mengarang siapa? Yang mengumpulkan siapa? Imam Nawawi juga. Riyadhus Shalihin siapa? Imam Nawawi lagi. Kemudian ada kitab, nama kitabnya Tadribur Rawi Syarh Taqribun Nawawi. Jadi Pak, ada ilmu hadis, ada hadis, ada ulumul hadis. Cabang lagi, ilmu hadis, ada cabang lagi ulumul hadis. Ini hadis, ada ilmu ulumul hadis. Ulumul hadis ada bukunya Tadribur Rawi Taqribun Nawawi. Ilmu apa? Ilmu yang mempelajari mana hadis sahih, mana hadis hasan, mana hadis dhaif. Itu yang dipelajari sama kami. Siapa yang mengarang? Imam Nawawi. Makanya Bapak Ibu, penting nanti cucu kita, gara-gara Ustaz Paharudin yang mengisi di Masjid Al-Mukhlisin itu katanya Imam Nawawi itu nama yang bagus, akhirnya dikasih cucunya Imam Nawawi. Tapi ibu-ibu sekarang mana mau, namanya harus keren, Akilah Syihwah, terlidah-lidah susah buat namanya. Iya Pak, yang guru tuh merasakan bagaimana mengabsen anak-anak. Zafran Siregar, maaf Ustaz, Zat A-nya 2, Datu V-nya 1. Nak masuk akal saya di pesantren. Karena ngajar santri ya kan, akhirnya kejadian sama saya mengabsen anak-anak dengan nama yang paling sulit. Maka nama kita dulu Baharudin, Samsuddin, Nawawi, Bukhari, Syafi'i, Senin. Nah, iya udah ada Pak Senin kan? Oh, bukan saya bilang Pak Senin ada. Simpen aja nama Senin. Bahkan nama Sabtu pun ada. Haji Sabtu almarhum di Pulau kampung saya. Ada namanya Pak. Saking tak tahu namanya, ada orang kampung saya punya monyet manjat ke kelapa, tak tahu nama siapa namanya, bapak monyet. La haula wala quwwata illa billah. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Imam Nawawi ini punya kebiasaan yang bagus. Apa kebiasaannya Pak? Datang orang bertamu ke rumah Imam Nawawi, bawa semangka, bawa jeruk, buah-buahan dari Damaskus. Apa kata Imam Nawawi? Dari mana ini? Dari Damaskus. Tak mau dia makan Pak. Tak mau dia makan. Kenapa? Karena dia takut di Damaskus itu banyak tanah wakaf. Jangan-jangan orang ini salah tanam di tanah wakaf. Orang sekarang mau tanah wakaf, tanah orang umpatnya aja. Imam Nawawi tumbuhan kayak itu tak mau dia makan karena dari Damaskus. Maka Masya Allah, ada orang macam ini sekarang. Ada. Pak Ustadz ini tahu ayam dari mana di mana ya? Wah, maka kadang-kadang kita menemukan orang Pak, dia tidak makan ayam, tidak makan daging, tak makan segala macam bentuk kaki 4, tapi dimakannya ikan laut, ikan lele, semua ikan-ikan dimakan sama dia. Tuh kata dia, kenapa Bapak tak makan daging-daging Pak? Saya tak tahu Pak Ustadz. Jangan-jangan dia yang beli ini tak pakai bismillah. Ini kan? Kita tengok di pasar tuh, rokok di sini, pisau di sini. Mohon maaf yang merokok Pak ya. Mana barang tuh? Beli. Yang didengar musik DJ. Iya tidak? Makanya ada orang kadang berhati-hati dengan makanan seperti Imam Nawawi.
tak makan dia ayam, selain ayam yang dia sembelih sendiri atau ditengok sama dia, abang tuh baca doa. Makanya ibu, untuk kebaikan keluarga kita, ibu sendiri ke pasar tengok bapak itu, jangan ayam-ayam yang sudah terletak itu, ayam yang sudah disembelih, pastikan bapak itu baca Bismillah Allahu Akbar. Ya Pak? Tapi kalau dari kurban insya Allah dibacakan Bismillah Allahu Akbar, maka dari kurban itu berkah. Apalagi kalau banyak, satu kupon 5 kilo yang terkorban dia. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Nawawi ini rumahnya itu sempit minta ampun. Bahkan di satu riwayat yang menyaksikan Imam Nawawi, orang datang ke rumah dia harus menggeser sedikit buku-bukunya. Itu Imam Nawawi. Awak datang ke rumah, kalau rumah orang, foto keluarga yang paling utama. Itu yang pakai sorban siapa? Kakeknya? Bukan. Bapaknya? Bukan. Moyangnya? Bukan. Itu foto Imam Bonjol lah. Itu bulan. Oke Bapak Ibu yang dimulai oleh Allah, Imam Nawawi itu rumah sempit, buku setiap hari. Makanya di sebuah riwayat yang mencatat tentang biografi beliau itu mengatakan Imam Nawawi satu hari 12 pelajaran yang dia baca. Mungkin hari ini dia baca hadis, nanti baca tentang fikih mazhab Syafi'i, fikih. Makanya Bapak Ibu, tak apa-apa lah. Hari ini malam ini kita baru belajar satu pelajaran, Riyadhus Shalihin. Nanti pelajaran lain, pelajaran memasak, pelajaran memarkir, pelajaran ngajar anak-anak, itu pelajaran juga. Maka kita tak sehebat Imam Nawawi. Maka Bapak Ibu, Imam Nawawi adalah imam yang hebat dan perlu kita doakan qaddasa sirrah. Maka Imam Nawawi ini imam yang paling banyak menyumbangkan kitab-kitab, termasuk kitab yang akan kita pelajari. Kitabnya adalah kitab Riyadhus Shalihin. Imam Nawawi umur 35 tahun itu sudah diangkat menjadi mufti. 35 tahun sudah jadi ulama sekaliber yang didengar ucapannya. Di kecilnya sebelum balik dah hafal Quran. Beliau wafat umur 45 tahun tanpa menikah. Maka termasuk ulama yang dituliskan Abdul Fattah Abu Budah dalam kitabnya Al-Ulama Al-Uzad Al-Sarul Ilman Al-Zawaj. Ada buku ulama mengarang buku ulama yang tidak menikah karena dia belajar dan belajar. Ibnu Taimiyah, Imam Nawawi itu tidak menikah. Wah, ini yang jomblo-jomblo dengar Pak Ustaz ceramah, saya ikut Imam Nawawi. Zaman dulu enak, kenapa? Terjaga, mata tak nampak, ya kan? Zaman sekarang macam mana? Matanya tak nampak, yang lain nampak semuanya. Pakai kacamata deh. La haula wala quwwata illa billah. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Nawawi termasuk ulama yang tidak menikah. Maka saya Pak, di zaman sekarang ini pernah mendapatkan ada ustaz yang tidak menikah. Bukan orang Indonesia, orang Turki. Kenapa? Karena pengen belajar terus. Saya tanya beliau, umur beliau waktu itu di Mesir, namanya Syekh Ahmad kalau manggilnya, Ustaz Ahmad. Satu lagi namanya Abdul Karim, orang Turki, tidak menikah. Karena dia mengabdikan dirinya di bawah naungan ilmu, di asrama. Kemudian asrama itu ada mahasiswa dari mana-mana, Nigeria, dari Mesir, dari Indonesia, termasuk kami waktu itu. Dia tidak menikah. Kenapa kamu tidak menikah? Apa jawabannya? Saya takut ketika saya menikah, karena saya keasikan dengan ilmu, keluarga saya terbengkalai. Itu pula. Maka Masya Allah, tapi ini bagi yang kuat-kuat saja. Kalau yang tak kuat, mohon maaf, Anda bukan golongannya. Maka Bapak Ibu, segeralah
Kok bapak ibu udah menikah? Kayak jomblo-jomblo lah. Ini banyak anak-anak kita. Ini kayaknya anak-anak pesantren. Tidak. Maka bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sudah akhir zaman. Kalau ibu bapak sudah menikah, belum menikah lagi ya. Nah, Imam Nawawi ini tak menikah. Pasti ada pembicaraan kayak gini, Pak. Ibu bertanya kepada bapak, tiba-tiba bertanya, Bang, abang kalau aku mati ya mau nikah lagi nak? Ada pertanyaan itu nak? Ada Pak? Oh ternyata bukan istri saya saja, istri bapak-bapak juga. Itu susah kita jawabnya Pak, ya kan? Kalau ada, masih ada barang itu, kita jawab tidak ada. Kalau besok dia mati, lain pula jawabnya kan? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Imam An-Nawawi. Hadis yang pertama, Babul ikhlas wa ihdar niyah fi jami'il a'mal wal aqwal wal ahwal. Maka diawali oleh Imam Nawawi ini dibuka babnya al-ikhlas, tentang ikhlas. Bayangkan Pak, sebanyak itu tema dalam Islam. Ada tentang takwa, ada tentang hidayah, ada tentang muraqabatullah, tapi diawali sama Imam Nawawi dengan bab al-ikhlas wa ihrar niyah, menghadirkan niat. Jangan-jangan bapak-bapak ini hafal semua hadisnya. Kalau saya bilang innamal a'malu apa? Bin niyat. Hafal semua. Saya yakin hafal karena sering ngaji. Cuman sering ngaji tak jadi ustaz ya kan? Bahaya pula kalau jamaah gara-gara sering ngaji jadi ustaz. Ustaz kemana jawabnya nanti? Kita jadi ustaz nanti. Nah, cukup kami saja. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ikhlas. Ikhlas ini susahnya minta ampun. Makanya Imam Nawawi di setiap bab Riyadhus Shalihin ini diawali dengan ayat wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Kita ini diperintahkan oleh Allah untuk beribadah, tapi ibadahnya dengan ikhlas. Mukhlishina lahuddin, untuk agama itu ikhlas Pak. Kalau hanya sekedar mengerjakan, makanya ada hadis Nabi Muhammad SAW. Halakan nasu illal alimuna, wa halakal alimuna illal amiluna, wa halakal amiluna illal mukhlisuna, wal mukhlisuna fi asyaddi khatar. Hancur seluruh manusia ini. Ini hadis Nabi. Hancur manusia ini kecuali orang-orang yang mengetahui. Hancur manusia ini kecuali orang yang berilmu, orang yang mengetahui. Orang yang berilmu hancur, kata Nabi. Kenapa hancur? Karena tidak mengamalkan illal amiluna, kecuali mereka yang mengamalkan ilmu tadi. Orang yang mengamalkan pun hancur, kata Nabi, kecuali mereka orang yang ikhlas, mukhlisuna. Dan orang-orang ikhlas dalam keadaan bahaya. Mengapa? Karena orang ikhlas sering diganggu niatnya. Maka hadis pertama tentang niat. Niat di mana letaknya? Di hati. Maka dalam hadis, dalam sebuah tubuh, inna fil jasadi mudghah, idza saluhat jasadu kulluh, idza fasadat jasadu kulluh. Dalam sebuah badan itu ada segumpal daging. Apa itu? Hati. Kalau rusak hati ini, maka rusak semuanya. Kalau bagus hati ini, bagus semuanya. Jangan tengok Pak Ustaz bahar, berarti niat Pak Ustaz tak bagus. Kenapa? Ustaz sholat pakai kursi. Katanya kalau niatnya bagus, jasadnya bagus. Jasad Pak Ustaz tak bagus. Ini nasib Pak Ustaz, ya kan? Ada nasib, ada nasab, nasab keturunan. Nasib saya kena asam urat. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau nampak orang itu baik, pasti niatnya baik. Pasti orang bertanya, Pak Ustaz, ada Ustaz yang bilang
Allah itu mencatat niat baik seseorang dan menjadi amal soleh. Tapi kenapa kalau niat buruk orang tidak dicatat oleh Allah sebelum dia mengerjakannya? Betul tidak? Padahal sama-sama niat baik dicatat oleh Allah, sedangkan niat buruk tidak dicatat oleh Allah. Mengapa? Pernah bertanya enggak? Karena niat baik itu adalah sebuah kebaikan yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada nilai positifnya. Tapi kalau niat buruk, kan mau melakukan kebaikan, tentu niatnya dinilai plus oleh Allah, motifnya bagus. Tapi kalau niat buruk, Allah belum mencatat sebelum dia mengerjakan. Kenapa? Kalau dia tidak mengerjakan, berarti niat buruknya ditahan dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini ada berita viral. Istri polisi, suami polisi. Di mana Bapak? Di Mojokerto. Tahu apa itu? Nggak tahu. Ada berita, jangan Bahar aja yang tahu berita. Bapak tak nonton berita lagi ya? TV tak nonton, yang sekarang HP scroll, ya, TikTok, Instagram, ya, Facebook, beritanya. Ada berita istri polisi, suami polisi. Akhirnya apa? Istri membunuh suami. Dibakar hidup, 90% mati dalam keadaan terbakar. Gara-gara apa, Bu? Pak? Gara-gara nengok saldo ATM. Katanya gaji ke-13 dapat 2.800.000. Dicek saldo ATM suaminya tinggal 800. Ketahuan sama istrinya bahwasanya suaminya ini datang ke tempat karaoke, sewanya LC. LC bukan Nusa Kairo ya, LC yang lain. Tahu apa LC, Pak? Oh, nganggu pengalaman nampaknya. Oh ya, kalau bahasa singkatannya ladies company, betul Pak ya? Yang nganggu tahu doanya. Pernah nampaknya karaoke ya kan? Karaoke disewanya sisa 800. Akhirnya di WA suaminya, datang pulang engkau, kalau tidak anak aku bakar. Anaknya mau dibakar anaknya, tak jadi. Akhirnya pulang suaminya cekcok, namanya polisi. Kan tahu ternyata ini kalau punya istri polisi itu ya, bahaya. Saya tak menyarankan ya, tapi ada polisi yang soleh-soleha. Tapi yang ini, akhirnya karena cekcok, suaminya diborgol, ditaruh di tangga. Tak bisa kawan tuh pergi, kunci sama istrinya. Saking marahnya setan juga. Ada bensin di tanganmu, ada korek api di tangan kirimu. Siram suamimu, disiram suaminya. Disiram suaminya, dibakar. Hari ini kalau tidak ada keimanan, makanya ditanya motifnya apa? Niat. Balik ke niat tadi. Niat motif dari istri tadi membakar kenapa? Gara-gara duit 800.000 tersisa. Tapi jamin saya Pak, itu bukan hanya karena duit. Karena suaminya itu sering dipanggil istrinya 3 kali tapi peka. Jadi kan, Bang, oh Bang, apa deh? Serang gitu. Kejadian-kejadian kayak gini yang berbahaya. Niat, motif. Maka kita perbaiki niat kita. Maka dalam hadis ini dikatakan, kalau orang itu hijrah, niatnya adalah karena Allah dan Rasulnya, maka dia karena Allah dan Rasulnya, dia akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Tapi kalau dia niat hijrah itu karena perempuan yang akan dinikahinya, maka dia akan mendapatkan perempuan yang dinikahinya. Saya yakin beberapa bapak-bapak yang di sini merantau dari jauh ke Perawang, ujung-ujungnya mencari wanita Perawang. Ya, ada yang dari Rohul dapat orang Perawang ya. Jauh-jauh dari mana? Dari Dumai ke Perawang dapat orang Perawang. Karena niatnya berubah. Cantik-cantik juga orang Perawang ya. Selain cantik dan solehah. Kalau perempuan solehah.
soleha. Kalau soleh dan pula tuh, ya kan? Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini adalah niat. Makanya nanti kajian ini kita terus tentang niat, bagaimana niat itu sebenarnya. Apa perbedaan niat? Ada yang mengatakan niat ketika sholat harus dilafazkan, ada yang tidak. Maka dia ada Allah, tidak ada Allah Akbar. Ada yang itu, ada juga Allahu Akbar. Ada banyak. Karena menganggap hati yang sudah berniat berangkat dari rumah itu sudah niat. Makanya motif itu yang kita cari karena Allah dan Rasulnya. Makanya Bapak Ibu, kalau datang ke masjid ini niatnya karena masjidnya ber-AC, besok-besok Allah cabut nikmat Masjid Al-Mukhlis ini, rusak saya doakan. Cuma karena rusak AC-nya, cari masjid lain yang ber-AC. Ini kan? Karena niatnya karena Allah. Wah enak Masjid Al-Mukhlis ini karena ada AC-nya. Tuh lihat juga, wah tidak mengisi karena tebal karpetnya. Makanya datang ke sini bukan karena masjidnya, bukan karena kenyamanan masjid itu bonus, tapi karena Allah. Bapak bayangkan, ada masjid yang sudah roboh, total roboh, tapi orang masih niat untuk datang ke masjid itu. Kenapa? Karena dibangun atas ketakwaan kepada Allah. Di mana itu? Saudara kita di Palestina, Gaza sana. Tengok apa fotonya tak? Menara jatuh, bangunan runtuh, tapi tetap ada jamaah di situ. Kenapa? Allah yang bilang, la masjid ussisa ala taqwa. Masjid itu dibangun atas ketakwaan. Ya tidak? Saya pernah mendapatkan jamaah gara-gara berselisih paham. Niatnya apa? Niat kebenaran Allah. Berselisih paham gara-gara daging kurban. Satu orang ini panitia, Pak, saya usul cuman setengah kilo daging, sisa tulang. Maklum kali jawabannya. Pak, saya 1 kilo daging, 1 kilo tulang. Wah, boros betul. Hanya gara-gara ini sering terjadi di masjid-masjid. Orang tidak mau jamaah karena ada si anu. Betul tidak? Oh, bulan jangan bongkar aib kita. Rahasia kita sadalah. Karena ini yang kita perbaiki sekarang ini. Kita datang ke masjid bukan karena dia. Kita datang karena ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka niat itu karena Allah. Makanya Bapak Ibu, ada orang dulu sering pulang kampung. Kenapa? Niatnya apa? Ingin bertemu sama orang tua. Tapi ketika ibunya sudah dipanggil oleh Allah, sisa bapaknya pun nikah lagi. Itu kejadian sama saya. Nikah lagi, akhirnya apa? Mak barunya macam mana? Kan kadang-kadang tidak ridho kita. Soalnya belum kejadian sama kita. Rupanya kalau istri meninggal, baiknya nikah lagi sebenarnya kan? Baiknya Bu. Nah, tapi kalau ada bapak-bapak yang kuat, apa? Niatnya untuk pulang kampung karena ada ibunya. Tapi kalau tidak ada ibunya, akhirnya apa? Tak pulang-pulang ke kampung. Maka niat itu yang diperbaiki. Kita pulang kampung karena apa? Karena ibu kah? Karena ingin bersilaturahmi kepada saudara karena Allah kah? Maka ini penting niat. Sama orang dicarinya di internet. Didapat tiket murah 500.000. Tiket murah 500.000 kemana? Ke Singapura. Tapi niatnya kemana? Niatnya ke Siak. Nyambung nggak? Maka awali dengan niat. Gara-gara dapat tiket murah 500.000 ke bandara, mana Pak? Kami ke Siak. Mentang-mentang sama S kan, S Singapura, S Siak kan, sama-sama Siak. Salah nengok deh. Dapat tiket murah 500.000 promo tujuan ke Siak. Tapi tujuan ke Singapura ini salah niat. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, perbaikinya. Maka bahaya, niat ini bisa disusupi dengan penyakit. Satu penyakit, apa nama penyakitnya? Riak. Apa Pak? Riak. Maka hati-hati. Yang namanya terpampang di
list kurban Masjid Mukhlisin itu sering memperbaiki niat, sering beristighfar. Niatnya untuk apa? Wah, di blognya keluarga Haji Baharudin LC, di blog 7 nama itu 20 juta sendiri ya. Niat kita tak tahu niat apa, apakah untuk riya atau untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hati-hati orang yang punya semangat beribadah kepada Allah, sering-sering memperbaikinya. Jadi dulu niat aku memperbaikinya. Hati-hati dengan niat, karena niat ini tempatnya sama di hati. Hati ini bisa berubah dari suka menjadi benci. Iya Pak. Tengok Bapak, awal-awal nikah, cinta betul ya kan. Sekarang apalagi? Nah, kita tahu lah. Hanya Bapak Ibu yang bisa menjawab. Niat, maka perbaikinya. Maka kata Rasulullah SAW, jadidu imanakum bila ilaha illallah. Tempatnya niat sama dengan iman. Perbaharui iman kita dengan kalimat la ilaha illallah. Makanya kalau subuh-subuh, kalau imamnya lupa, di sini kita kan ada zikir kadang-kadang kan. Ada afdhal dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Sering letakkan kalimat itu di hati kita, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sering letakkan itu. Maka kalau kami di kampung kadang bukan afdhal dzikri, ada lantunan syair-syairnya. Ya, apa lupa saya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Orang foto dulu. Thariqat Naksabandi. Ya Latif, ya Kafi. Pernah dengar Pak? Pernah dengar? Orang tua kita dulu. Maka niat kita perbanyak dan diperkuat untuk beramal soleh di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini baru hadis pertama tentang niat. Makanya jangan salah niat. Bapak ibu nanti yang punya anak gadis datang, anak remaja datang ke rumah, langsung tanya, niat kau apa? Ya kan? Saya Pak punya anak gadis 2, masih kecil, umur setahun 3 bulan. Sama umur 3 tahun. Terbayang sama Pak. Selama ini awak gendong dia, awak bercanda sama dia. Tiba-tiba ada lelaki asing datang ke rumah kita, melamar anak kita. Siap tak kita Pak? Mungkin bapak-bapak yang sudah mengalami macam mana anak perempuannya dinikahkan oleh orang lain. Tapi kita doakan keluarga-keluarga kita ini dikumpulkan oleh orang-orang yang soleh. Datang mereka kepada keluarga kita, niatnya adalah untuk beramal soleh dan melekatkan ukhuwah Islamiyah. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi tanda bom ya. Kalau di mana tit, tapi meledak. Tapi tak meledak pula, tapi meledaknya dengan azan. Baiklah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, itulah tadi tentang biografi sedikit Imam An-Nawawi. Kemudian hadis yang pertama adalah hadis tentang niat. Saya nagih nanti. Saya tanya ke jamaah, hafal tidak hadis ini nanti? Kan bisa di-browsing Pak ya. Hadis pertama Riyadhus Shalihin tentang niat. Nanti Bapak baca di Google, hafalkan. Hafal apa? Jangan lama-lama ngaji tapi tak ada yang hafal hadisnya. Macam tuh, innamal a'malu bin. Itu aja yang hafal Ustaz. Cukup sekian dan terima kasih. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'iman, hamdan syakiran, hamdan wafi'an ni'amaka bi mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. رضينا بالله ربا والإسلام دينا ومحمد نبي ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات بقدر الحاجة إنك على كل شيء قدير. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين.
اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم انصر نصرا عزيزا، اللهم انصر نصرا مبينا، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikian kurang saya mohon maaf. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.